Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa semester 1 dari UIN Salatiga, Program Studi Ekonomi Syariah. Video ini dibuat guna memenuhi tugas UAS pengantar manajemen yang diampu oleh Bapak Saifuddin ME. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Linda Mustika Ningrum dengan NIM 6302022023, Niken Sulistianingrum dengan NIM 6302022027, Siska Hadini dengan NIM 6302022030. Kami dari kelompok 1 akan membahas materi konsep dasar manajemen. Organisasi dan manajemen. Apa sih organisasi itu? Menurut Griffin 2002, organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Jadi, organisasi adalah dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, di mana dalam organisasi bisnis bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau profit dalam kegiatan bisnis melalui kerjasama. Dalam organisasi terdapat sumber daya organisasi yang diantaranya pertama yaitu human resource atau sumber daya manusia, yang kedua natural resource atau sumber daya alam, yang ketiga financial resource atau sumber daya keuangan, yang keempat informational resource atau sumber daya informasi. Nah, selanjutnya yaitu manajemen. Menurut Mary Parker Follett 1997, manajemen adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Tahapan dalam proses tersebut antara lain perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau directing, pengendalian dan pengawasan atau controlling. Sedangkan menurut Nichols, McHugh and McHugh 1997, manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian dan pengawasan, serta sumber daya lainnya. 3 faktor yang terlibat diantaranya 1. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, 2. Adanya proses yang bertahap, 3. Adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan, dan manajemen ini diperlukan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Materi yang selanjutnya yaitu manajemen secara fungsional dan manajemen secara operasional. Nah, manajemen secara fungsional adalah sebuah bentuk supaya kontribusi pada dalam suatu departemen dapat bertahan pada tingkatan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sedangkan manajemen secara operasional adalah bidang manajemen yang berkaitan dengan pengawasan, perancangan, dan pengendalian proses produksi serta perancangan ulang operasi bisnis dalam produksi barang atau jasa. Ada beberapa fungsi-fungsi manajemen sebagaimana diterangkan oleh Nicholas MC Hung dan MC Hook tahun 1997 terdiri dari 4 fungsi. Yang pertama, perencanaan atau planning, proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing, proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan, desain yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu pengimplementasian atau directing, proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi
agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu pengendalian dan pengawasan atau controlling. Proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan dengan sesuai target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Materi yang terakhir yaitu tentang fungsi operasional dari manajemen. Yang pertama adalah manajemen sumber daya manusia. Penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik bagi bisnis yang kita jalankan, dan bagaimana sumber daya manusia terbaik tersebut dapat dipelihara dan tetap bekerja bersama kita dengan kualitas pekerjaan yang senantiasa konstan ataupun bertambah. Yang kedua, manajemen produksi. Penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen, dengan teknik produksi yang seefisien mungkin. Yang ketiga, manajemen pemasaran. Kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk mengidentifikasi apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh konsumen dan bagaimana cara pemenuhannya dapat diwujudkan. Yang keempat, manajemen keuangan. Kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan mampu mencapai tujuannya secara ekonomis, yaitu diukur berdasarkan profit. Yang kelima, manajemen informasi. Kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha memastikan bahwa bisnis yang dijalankan tetap mampu untuk terus bertahan dalam jangka panjang. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.